Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia panjang umur, sehat dohir batin, barokah dunia akhirat, rezeki lancar, numarampat dijauhkeun, nu hese aya hutangna digampangkeun. Mugia nu teu acan gaduh jodoh dimudahkeun jodoh. Mugia digabulkeun hajat-hajatna. Hajat dunia bil maisarah, segala macam hajat dunia digampilkeun ku Gusti Allah. Hajatul akhirah dan hajat akhirat dihapus dosa-dosa urang sareng dikampelkeun sareng baginda Habibuna Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi sayyidina Muhammad wa rafa'a qadrana bi sayyidina Muhammad hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastadbi'u bihi su'al qada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral habaibul kiram wa izzatul kurama, para habaib, para kiai, para kasepuhan, para alim ulama yang saya muliakan, nukusim kuring dibihormat, khususnya para habaib-habaib di tempat ieu, khususnya sahibul bait, sahibul wilayah, sahibul magam, khadimul majlis Al-Habib Fahmi bin Umar As-Saqqaf mattaqallah bituli hayatih. Kita doakan mugia naon nu diniatkeun ku anjeunna sadayana digabulkeun ku Gusti Allah. Sareng Al-Habib Haidar mugia sadayana nu dibika hajat ku anjeunna digabulkeun ku Gusti Allah. Dan juga kepada para kiainya, para ustadznya, para dai-nya, para hujat yang saya tidak sebutkan namanya, hiji-hiji data arapal. Aya ke Otong meureun aya, ke Ujang aya, ke Asep aya. Dan semua lepas ti tilu orang Sunda mah Asep, Ujang, terus Oke, Mang Ujang, Mang Otong, jeung Mang Asep. Ustadz Ujang, Ustadz Otong, sareng Ustadz Asep mugia sing digabulkeun sadayana. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap kepada aparatur pemerintahan nu hadir jeung nu teu hadir. Aya bae nu hadir lah RT/RW dulu aya. Mungkin bupati ka dieu. Aya RT di Kekeseran. Bupati aya ka dieu. Oke, kedeung deui ka dieu insyaallah. Mudahan sadayana aparatur pemerintahan orang dipasihan kagampil ngalaksanakeun naon tugas-tugasna sareng bisa ngabagjakeun ngabahagiakeun masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap kepada para panitia yang sudah ikut andil, ikut serta, ikut melaksanakan partisipasi
atas terlaksananya acara ini. Yakinilah apa yang dilakukan bukan satu gerakannya, bahkan setiap nafasnya ini mendapatkan pandangan khusus dari Habibullah Muhammad. Karena jelas segala sesuatu yang mempunyai ikatan dengan seseorang yang mulia pasti Allah muliakan. Tujuannya mulia, Allah pasti muliakan. Ada kaitannya dengan seseorang yang mulia, pasti Allah muliakan. Apalagi mereka-mereka yang sudah berkhidmat. Untuk siapa? Rasulullah. Bukan untuk Habibahnya, bukan untuk fulan, bukan untuk dia, tapi untuk siapa? Habibuna Muhammad. Untuk Rasulullah. Ini yang harus kita perhatikan. Pernah diceritakan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dulu ketika Nabi Musa dikejar sama siapa namanya? Anunya On. On. Mang Fir'aun, ya, Bapak Fir'aun, Om Fir'aun, Om. Dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya yang sebegitu banyaknya mengejar Nabi Musa alaihissalam. Dan seketika itu Allah bukakan pintu, Allah bukakan laut, dan sampai akhirnya di situ Nabi Musa melewati, dan setelah melewati Nabi Musa lalu Allah menutupnya. Betul? Dimulai detik sampai ayeuna apal cerita ieu. Balas. Geus bik ulah cerita kitu deui, lain rek nyaritakeun eta, tapi kita belum mengetahui ada apa dengan cerita tersebut. Naon nu kedah ku urang diperhatikan, cerita dikejar-kejar, ditenggelamkan, dan ketika itu Fir'aun bertaubat, tapi Allah telah menolak taubatnya. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Teu bisa cek Gusti Allah. Geus lain pembahasan ulang lain ieu. Tapi pembahasan ulang naon? Kebahagiaan kita ketika dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, yang ketika itu kita ambil hikmah daripada kisah Nabi Musa alaihissalam. Apa? Ketika ditenggelamkan sama oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang daripada orang-orang rombongannya Fir'aun semua binasa. Semua binasa. Tapi cuma ada satu tentara yang diselamatkan oleh Allah. Eta nu ngejar ribuan. Banyak sampai rajanya yaitu Fir'aun habis. Cuman ada satu tentara, bala tentaranya anu selamat. Sampai ditutunjuk ku Bani Israel anu selamat, nu ngiring sareng Nabi Musa. Lihat. Ya biasa, lamun aya nu aneh masuk, biasa ibu sarua di kampung ieu kitu mah. Aneh-aneh ibu mah. Ibu. Misalkan Habib Ahmad ka dieu, kasep euy ibu. Era. Sallu ala Nabi Muhammad. Seketika itu, Masya Allah, ramai ketika itu. Dan semua bertanya-tanya, kenapa diselamatkan oleh Allah? Padahal itu, Masya Allah, orang yang mengikuti daripada Fir'aun tidak mengikuti nabinya, itu Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah selamatkan. Apa jawaban Nabi Musa? Lihat, pandang, perhatikan. Orang yang diselamatkan oleh Allah, lihat yang dipakai kopiahnya seperti kopiah daripada kopiahku. Seperti saat kopiahnya saat Nabi Musa. Kenapa? Karena orang ini ketika Nabi Musa memakai kopiah itu, tentara ini senang melihat kopiah Nabi Musa. Datang ke tukang jahit, panggilkan kopiahnya sehingga kopiah Nabi Musa. Padu nurutan kopiah Nabi ini diselamatkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa, komode umat Nabi Muhammad. Satu kegembiraan ketika Allah menyandarkan kita dengan baginda Rasulullah, umat Sayyidina Muhammad, diutus kepada kita, Nabi yang paling mulia, yang dikatakan rajanya para nabi, yang dikatakan semua pintu ditutup kecuali hanya satu pintu yang Allah bisa selamatkan, yaitu pintu Sayyidina Muhammad. Diutus kepada kita, yaitu Rasulullah. Dan ketika itu penuh dengan hikmah daripada perjalanan Rasulullah SAW, yang hanya perjalanannya
selama 60 berapa? 60 seberapa Bu? Untuk umur Kanjeng Nabi seberapa? Hanya dari dia. Mun anu nyaho kawin Pak Imam. Tuh Bu urung usian pisan. 60 7 63 tahun perjalanan Nabi besar Muhammad yang kita lihat waktu yang paling sebentar dibandingkan para nabi sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad aya nu 1000 tahun, aya nu 7000 tahun, aya nu 8000 tahun, aya nu 12000 tahun. Masya Allah. Ada yang ratusan tahun, tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berapa tahun? 63 tahun. Perjalanan yang sangat singkat tapi menghasilkan sesuatu keberuntungan, bukan hanya saja untuk beliaunya tapi hakikatnya untuk seluruh umat Sayyidina Muhammad diutus selama 63 tahun. Dari mulai lahir, perjalanan dakwahnya hanya berapa tahun? Dari 40 sampai 60 tilu, 20 tilu tahun. Tapi ketika dilahirkannya Nabi besar Muhammad selama sampai meninggal dunia 63 tahun. Perjalanan yang sangat pendek tapi menghasilkan kisah yang penuh dengan hikmah. Bukan satu hikmah tapi hikam. Yang pertama kita tahu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di mana? Di kota Dilahirkan di mana Bu? Bisa jawab dilahirkan di Talaka. Di kota Mekah. Yang perjalanan ketika mulai, jangankan ketika dilahirkan, sebelum dilahirkannya saja sudah menghasilkan, memberikan tahu siapa yang berhubungan dengan Nabi besar Muhammad, semua diselamatkan oleh Allah. Semua diselamatkan oleh Gusti Allah. Jangankan urusan Nabi Muhammad, Nabi Musa pada numpang ngilu sika kopiah Nabi Musa be diselamatkan. Komodai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita tahu bagaimana cerita-cerita ya. Cerita-cerita daripada cerita para anbiya. Nabi Ibrahim diselamatkan dari apa? Api. Ketika itu siapa yang dipandang? Siapa yang dilihat? Nabi besar Muhammad ada di sulbi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu Nabi Ismail yang ketika itu mau disembelih digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tahu kan cuma cerita-cerita semacam itu. Betul, diwajibkan korban. Lihat Nabi Ismail digantikan oleh kambing. Coba boy cenah lamun Nabi Ismail cenah digantikan oleh kambing geus anak maneh teh jadi sembelihan bener puji. Masyaallah. Tapi hakikatnya apa? Allah mau mengenalkan yang ketika Allah selamatkan mereka para nabi, semua itu berkat Sayyidina Muhammad. Bahkan bukan hanya para nabinya, datuk-datuknya, keturunan-keturunan di datuk-datuknya Nabi besar Muhammad, kakek-kakeknya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun berkat siapa? Nabi Muhammad. Sampai kita tahu bagaimana sejarah cerita ketika Abrahah menyerang kota Mekah diselamatkan oleh siapa? Allah. Berkat siapa? Habibur Muhammad. Dan ketika itu siapa yang tidak mengenal raja? Orang kalau sudah menghadap raja itu nggak sembarangan. Temenang ningali wajah nabi ge temenang. Kudu nunduk. Lempang ge hati-hati. Salah saeutik sikat. Salah saeutik sikat. Wah, ngomong nikat teh belingeun. Ya sampai jam seberapa ya biasa nabi? Jam 1. Waktu jam 2. Aing tak kalah. Terus kan Bu, jadi kita biar tahu ini arahnya kemana. Sebelum kita tujuan dan hakikatnya kita ini tujuan kita adalah surga. Harapan kita berkumpul dengan Nabi besar Muhammad. Kudunya Allah. Saha eta Nabi Muhammad? Ada apa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita ini terus terang minim daripada pengetahuan hakikat daripada siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau secara global, secara umum tahu Nabi Muhammad lahir di Mekah, dia adalah Nabi diutus, Nabi dan Rasul yang ke-25, dia adalah memberikan syafaat. Kita itu sudah tahu. Tapi kita harus tahu lebih mendetail tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Cinta dalam hati kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai ketika dalam satu cerita, satu kisah, ingat,
semboyan kita yang ada di otak dan pikiran kita harus ada. Segala sesuatu yang hubungannya dengan Nabi Muhammad itu pasti selamat. Pasti diselamatkan oleh Gusti Allah. Semakin dekat hubungannya, semakin diselamatkan. Semakin jauh diselamatkan. Guys, itu baik guys. Nu aya di otak orang. Setuju? Nah, ini kan saya bawakan kisahnya. Ketika itu tadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, banyak lagi para nabi. Geus na eta mah nabi. Oke. Kakeknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya Nabi besar Muhammad saha aranna, Bu? Mana? Hah? Saha? Saha, Bu? Abu Thalib. Saha? Tadi jeung era. Duit 100.000. Apa? Saha? Abdul. Lamun ditanya, kunaon disebut Abdul Muthalib? Abdul Muthalib hamba Nabi Thalib. Sok erek nanya. Kunaon disebut Abdul Muthalib? Teu nyaho ngingek. Nama aslina saha? Teu nyaho. Anu nyaho di dieu. Aslina Abdul Muthalib kan Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mah gelar Abdul Muthalib teh dia aya kisahna. Aya kisahna. Masya Allah. Tahu diganti. Cek. Bisa lila ya tadi turun yang kieu. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kita kenal selama ini adalah kakek Nabi besar yang bernama Abdul Muthalib. Tuhan nyaritakeun kunaon disebut emus dilatih. Abdul Muthalib nama aslinya Syaibatul Hamad. Ingat ya. Ingat sahabat. Syaibatul Hamad. Hamad itu pujian. Orang tua yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika itu di zaman ketika diserangnya Ka'bah oleh tentara Abraha. Nabi Muhammad lahir ketika tahun maaf, jangan ada di pikiran kita kadang-kadang Nabi Muhammad teh dilahirkan keur nyerang Ka'bah eta bukan semacam itu. Disebut baheula tahun gajah, kejadian lahirnya Nabi besar Muhammad SAW itu di tahun tersebut juga penyerangan daripada tentara Abraha. Nah, ketika itu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada di alam arwah, belum dilahirkan. Nur Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika pada waktu penyerangan Ka'bah ada di sulbi daripada sulbinya Abdullah yang ketika itu belum menikah dengan ibunda Rasulullah yang bernama Siti. Ayah nama Siti Aminah sih. Ya. Ya mudah-mudahan bisa selamat. Namanya bisa nyelamatkan Bu di akhirat. Nama itu kolotna aranan Siti Aminah, dia seperti ibunda Rasulullah. Ieu geus boga poin hiji di akhirat. Segala sesuatu geus. Pokoknya lamun niatkeun sae anu dikaitkan ka Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah poin. Ini adalah poin. Puguh ai Habib mah geus puguh disebutkeun heuh. Habib mah geus loba poinna. Disebut Habib apa ge geus telah sebutkeun mata kena sombong geus aing geus moal nyebutkeun. Moal nyebutkeun mata kena anu bogohan Muslim jadi pamajikan aing mau obat teh. Aing mau bisa balik kan. Makanya Habib Fahmi keluarganya geus kenal ka pamajikan wah geus ribut we. Sallu ala Nabi Muhammad. Yes, sudah depan. Habis ini kunci pantau ya. Dikunci Pak. Memang jadi pohon lah. Kelasnya. Terusnya. Terus iris deh daripada main. Memang ada. Oh tahun gajah. Ketika itu Rasulullah SAW masih di sulbinya daripada sulbinya Abdullah. Nur tersebut masih dia ada Abdullah. Belum menikah dengan Siti Aminah. Ini hampir detik-detik mau menikah ketika penyerangan. Penyerangan itu kan sebelum menyerang Abraha itu menunggu di perbatasan kota Makkah. Nunggu nanti lain sapoe dua poe lila bulan-bulan. Siap strategi bagaimana mau menyerang Ka'bah. Lobby dan ketika itu tidak ada yang bisa melobi.
Sampai akhirnya mentok-mentok ketika itu kakek daripada baginda Rasulullah SAW mendatangi Abraha dengan memberanikan diri, tidak membawa bala tentara. Allah mau dibawa, tidak ada rasa takut. Dia datang ke perbatasan kota Mekah menghadapi Abraha dengan tujuan apa? Mau merayu ulah sampai jadi nyerang apa ulang hancurkan Ka'bah. Tulung berangkat siapa? Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib di depan daripada Abraha seketika itu langsung terbang, terkejut dan menundukkan kepalanya di depan Abdul Muttalib. Bayang, raja ya Abdul Muttalib sahab, cuman pemuka Mekah saja. Tapi ketika itu sampai bala tentaranya bingung, tumben-tumbenan ya Abraha. Awas ieu biasanya terdaik boro-boro cenah nangtung nunduk. Nu aya diuk di tempat singgasanana jalma kudu sujud galaunan. Tapi ini ketika Abdul Muttalib datang langsung seketika Sallu ala Nabi Muhammad. terbangun dan menundukkan kepalanya. Kenapa bisa seperti itu? Bukan karena Abdul Muttalibnya, akan tetapi karena Rasulullah. Di mana Rasulullah? Di sulbi Abdullah. Kenapa? Karena waktu itu Abdul Muttalib menggandeng Abdullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Digandeng nate putrana nyaeta Abdul masih bujangan. Masya Allah, kasarna teu katulungan. Sampai orang-orang perempuan-perempuan Mekah teh ngadeuri. Mau ningali Abdullah teh Masya Allah. Benar dengar cerita Nabi Yusuf? Ya. Cerita Nabi Yusuf tahu? Tahu. Ketika lihat Nabi Yusuf apa? Terpotong tangannya sebagaimana kisah di Al-Qur'an, betul? Tapi ketika melihat Abdullah, belum Rasulullah ini, baru Abdullahnya ketika itu masih disulbi daripada Abdullah Rasulullah SAW. Wanita-wanita Mekah banyak yang kesurupan keedanan ku Abdullah. Bahkan ketika setelah meninggalnya Abdullah dengan Aminah, yang ketika itu Aminah yang mendapatkan Abdullah, sebagian daripada wanita-wanita Mekah sampai aya nu gelo. Bahkan dalam riwayat sampai ada yang mati kepikiran kunaon teu beunang ku urang. Coba kawin jeung urang. Ya ibu-ibu ningali Habib Ahmad, kunaon bageula keur budak kawin jeung aing. Aing mah hideung, Bu. Bae mah bodas. Sallu ala Nabi. Jam ya? Acaranya Bu? Tapi paham ya saya bicara ini ya? Insya Allah arahnya kita juga paham. Biar kita tahu terlebih dahulu ya, segala sesuatu yang mempunyai hubungan dengan Rasulullah pasti selamat. Nah, inilah kisah-kisah. Ini baru kisah sekelumit, baru cerita sedikit. Ya. Dan ketika itu setelah lahirnya Nabi besar Muhammad, kita mengetahui kisahnya dengan secara singkat. Perjalanan ketika itu sebelum menikah, perjalanan ketika bermuamalah dengan orang-orang Mekah, dengan saudara-saudaranya, dengan kerabat-kerabatnya, sampai ketika itu mendapatkan gelar Al-Amin, dipercaya oleh orang-orang Mekah, sampai ketika itu menikah dengan Siti Khadijah, sampai dikatakan Masya Allah setengah harta daripada Mekah itu yang memilikinya adalah Khadijah. Tapi setelah meninggalnya dengan Rasulullah habis hartanya. Wah, berarti dibawa ke Rasulullah, salah. Nggak ada. Buat apa? Dakwah. Bukan untuk pribadi. Kalau Nabi Muhammad ini punya kaidah minan nas ila nas. Dari orang yang dapetin ya harta apa dibagikan ke orang. Ya ulama kan beda. Dari orang kita dapat ke mana kan? Bukan pesek. Sampai akhirnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, sampai hijrah kota Madinah, sampai melakukan peperangan, segala macam dakwahnya selama 63 tahun. Selama 63 tahun dari mulai lahir sampai meninggal dunia, dan dakwah itu ketika itu hanya dengan waktu yang secara singkat. Dakwahnya mengajak mereka masuk ke dalam Islam, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala hanya selama 23 tahun, akan tetapi keberhasilannya melebihi daripada keberhasilan para nabi-nabi sebelumnya. Sallu ala Nabi. Dengan semacam ini saja Allah sudah tunjukkan. Ya, bahagia Anda, senang Anda ketika Anda mempunyai hubungan ikatan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Anda itu akan diselamatkan. Tinggal kita berpikir
ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai hubungan ikatan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapan kita apa? Tong sampai tadi aku bukan yang Nabi di akhirat. Kumaha carana? Nya urang kudu neangan cara biar agar Nabi besar Muhammad selalu memandang kita. Selalu memandang kita. Kumaha carana? Nya gampang. Gampang melakukan segala sesuatu nu dipikaseun Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Naon? Perilaku nu dipikaseun Nabi. Naon, Bu? Naon? Aya teu nya mah. Oh nya loba we. Naon pokona mah taat we. Aya taat teh macam-macam. Aya kadang-kadang taat tapi nyuri tai. Aya taat nu kos kumaha? Sombong. Taat yang seperti apa? Pingin dipuji orang lain. Betul? Aya taat tapi geuleuh numpun. Aya taat eta mah judulna malah ngece. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah mempunyai hubungan ini sudah enak. Jangan sampai hubungan ini diputus dengan amalan-amalan yang tidak dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih, Bib? Ya kita lihat kembali kepada sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Coba lihat. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memantau para sahabat-sahabat, itu Nabi besar Muhammad itu bermacam-macam. Bagaimana bermacam-macam dengan gerak-gerik kriteria wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau nggak senang sahabatnya melakukan sesuatu yang tidak enak, itu Nabi Muhammad nggak marah. Cuman dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat tahu, oh Nabi Muhammad senang. Nabi Muhammad nggak senang langsung. Tapi kalau lihat wajah Nabi Muhammad tabassam, tersenyum, senang, wah ini berarti senang. Dan semua itu para sahabat bersepakat Nabi besar Muhammad selalu tersenyum, selalu senang melihat kami ketika kami judulnya muncul bahasa urang nama berhubungan amalan yang hubungannya dengan urusan hablum minan. Yes. Ya tinggal aidi wal faid urusan aja. Paling senang Nabi besar Muhammad. Bukan hanya saja Nabi besar Muhammad, kita pun senang. Kalau ada orang yang selalu nulung, merah yang senang tuh, Bu. Lebih senang mana? Nak pun jelma sholat, tapi Madinah. Ayah deh jangan sholatnya belang-belang, tapi nulungan senang. Oh ya senang pas sholat ongkoh, nulungan ongkoh, das puguh kayak tahu. Dua-dua sholat santri, ibadah sampai batuk nih, tarang na hidung, sampai tarang na hidung lagi gosok arang berendah. Insyaallah bisa mana? Ayah arang digosokkan. Tapi diminta tolong ke tetangga nggak peka, nggak tahu kalau tetangga naik ojol, naik motor, naik apa, terus kedentri, naik malarat, naik harap teri. Kok anak uang sudah ibadah? Justru Nabi Muhammad nggak senang model-model kayak gini. Justru yang Nabi Muhammad ketika ajarkan kepada para sahabat ini lebih banyak urusan hablum minanas dibandingkan hablum minal. Jadi ini ulang semoga ikat alhamdulillah tadi cerita ambiran cerita Nabi Musa alhamdulillah aku kopiah tapi itu diselamatkan. Banyak orang geus pugu geus salamet teh hareupeun. Beungeut muncul bahasa kasar mah. Hareupeun naon itu? Rai. Aduh bisa ngomong rai. Belajar dari banyak di depan muka, surga itu depan muka. Masya Allah. Kadang-kadang kita menjauh daripada surga tersebut. Ini udah paling gampang umat Nabi Muhammad mendapatkan kenikmatan akhirat itu paling gampang. Ya ini, kita tinggal melakukan amalan yang kira-kira benar-benar paling kita senang Nabi. Apa? Amalan silakan, amalan yang perbanyak daripada amalan urusan hablum minan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk kota Madinah, apa yang pertama kali diajarkan? Apa yang ketika kali dipersatukan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin ketika itu? Menyampaikan kepada mereka, apakah suruh puasa, sholat, lain etah heula. Puasa, sholat, nah iya insya Allah bakal dilakonan, bakal husu, lalu disekurusan hablum minan sampai. Insya Allah. Kenapa? Karena kunci hablum minan Allah ada pada hablum minan. Kenapa? Dengan hablum minan kita banyak dapat doa dari orang. Banyak dapat doa dari orang. Coba nu medit, didoakeun moal. Moal, nungsep nu aya. Sia teh medit teuing. Ngojor sia sakalian. Tapi lamun nu balager, bener teh, Bu? Doakeun mudah-mudahan Habib ya Allah.
Maka sing balagar coba ke Habib. Doakan ku Habib. Kumpul mau doa. Ini contoh. Ya. Karena kunci semua daripada hablum minallah ada pada hablum minanas. Jangan sampai dikategorikan kata Nabi besar Muhammad SAW kita ini daripada orang-orang muflis. Apa yang muflis? Sholat, ibadah, sholatnya Masya Allah. Tapi sumut aja bol. Jadikan hati kali itu, jadikan hati kali itu, nyun fitnah kali itu, nyun fitnah kali itu, ngecek kali itu, ngecek kan? Iya. Ini urusan hablum minanas aja bol. Kalau udah urusan hablum minanas aja bol, ini dikatakan muflis. Apa muflis? Orang banyak utang. Beak amal ibadah urusan hablum minallah. Disikat kabeh ku urusan hablum minanas. Beak kan? Dia jadi naon? Jadi bubur heuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi besar Muhammad SAW ketika masuk Kota Madinah mempersatukan antara kaum muhajirin dan ansor. Dihijikeun kaum muhajirin. Apa nama sholat? Lain masalah sholat itu. Tapi apa yang dikatakan adalah afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil-lail wan nasu niyam. Ya, maneh teh sing saling memberikan salam. Lain pada mengasa ukur ucap assalamualaikum, assalamualaikum bisa, mah tapi saling nyelamatkan, saling merean, saling nulungan kepada sesama anda. Afsus salam wa at'imut ta'am, sok sing balager nyaho tetangga na lampah teh berean. Ulah perlu ke bersate, tetangga na pada ngambean, goblok sudah. Berean. Kalau kita mau menyenangkan hati Nabi Muhammad, itu waktu geber teh ka ambeun ka tetangga, saancan urang hakan ku urang berean heula tetangga. Lamun hayang nyenengkeun hatena. Ieu mah terus warep. Sih saeueuh geus eueuh. Kita maaf sia. Pernah teh gitu? Aya bae begitu. Masya Allah. Jadi doa ke tetangga, ya Allah, mana teh buka hiji-hijina. Ya, jadi doakeun doa teh kita. Masya Allah. Ya, ini contoh. Wa at'imut ta'am wasilul arham. Bersilaturahmi. Ulah mutuskeun. Pokoknya datengnya nah teh cenah sewot aing teh. Asa kasinggung rek tanya ayeuna. Kasinggung teh boga naon? Tanya. Irung sakit begitu. Benar kasinggung cuma aing kasinggung boga naon? Nabi boga sagala-galana para kasinggung. Da urusan kasinggung pasti urusan dunia. Aing urusan agama kasinggung aja domba. Masya Allah. Sok bu ayeuna tanya jalma aya kasinggungan. Terkau ayah ieu penyakit nu bisa ngabahayakeun karena ini bumbu-bumbu daripada geus pokona jalma anu kasinggunna sama dengan sombong bener sih geus kitu bae geus sok ketika singgung aing mah beda lewat teu nyapa teu nyapa teh bisi buru-buru loba hutang nu naik sepeda naik motor geus nyapa eta teh cenah kenal aing ya Allah. Masya Allah. Ya, dikit-dikit kesinggungan. Ayatnya begitu.